Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Raden Dewi Sartika. Di sini kami akan menjelaskan materi ekonomi internasional tentang keunggulan komparatif. Nah, sebelum mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Epa Wardiana sebagai ketua kelompok dan beserta anggota saya di sini ada Hustiana, Bayi Husnul Khotimah, Yeni Farida, Nana Holida, dan Atika Idayanti, yang masing-masing nanti akan menjelaskan materi pada slide selanjutnya. Yang ke-A yaitu keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage theory ini adalah kemampuan individu, perusahaan, daerah atau negara untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dengan jumlah input biaya yang sama. Secara sederhana, keunggulan mutlak ini dapat dipahami sebagai kemampuan individu, perusahaan, wilayah atau daerah, dan bahkan negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan jumlah input yang lebih sedikit dibandingkan dengan entitas lain yang memproduksi barang dan jasa yang sama. Pakar ilmuwan dari konsep teori keunggulan mutlak ini dikembangkan oleh Adam Smith yang dituangkan dalam bukunya yaitu Wealth of Nations. Dalam konsep tersebut, Smith menerangkan bahwa negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan mengkhususkan atau spesialisasi pada produksi barang yang lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Negara-negara yang memiliki keunggulan mutlak ini dapat memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa tertentu yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Dari hasil perdagangan tersebut, suatu negara dapat membeli barang dan jasa dari negara lain yang tidak mampu diproduksi sendiri atau biaya produksinya lebih besar jika diproduksi di dalam negeri itu sendiri. B. Keunggulan komparatif. Secara umum, pengertian dari keunggulan komparatif atau comparative advantage theory adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu, negara maupun perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menggunakan sejumlah biaya yang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pesaingnya. Teori ini digagas oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation tahun 1878. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage teori dan mengimpor barang yang dimiliki comparative disadvantage atau suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Perbedaan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara ditentukan oleh faktor keunggulan suatu negara dibandingkan negara lainnya. Dua faktor keunggulan yang umum yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Negara dengan keunggulan sumber daya alam akan memiliki keunggulan komparatif pada produk primer dan produk pada sumber daya alam. Sedangkan negara dengan keunggulan komparatif sumber daya manusia akan memiliki keunggulan dalam produk pada teknologi dan produk pada modal sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi dari Husnul Khotimah yaitu tentang biaya komparatif. Yang pertama di sini ada keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo ini didasarkan pada nilai tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dan menurut teori ini, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang diproduksi itu lebih efisien. Jadi pada intinya di sini itu biaya pada komparatif ini lebih mengutamakan jumlah waktu atau jam kerja di suatu perusahaan. Dengan begitu, produk akan mengalami peningkatan. Dan
Selanjutnya di sini ada contoh dari biaya komparatif, yang dimana misalnya yaitu lamanya waktu produksi untuk menghasilkan 1 kilogram gula dan 1 meter kain per tenaga kerja di Indonesia dan Malaysia. Oke, pada tabel di bawah ini kita bisa melihat bahwa di sini Indonesia dalam memproduksi 1 kilogram gula dia hanya membutuhkan waktu 3 hari kerja, dan dalam memproduksi 1 meter kain dia juga hanya membutuhkan waktu 4 hari kerja. Berbeda dengan Malaysia, dalam memproduksi 1 kilogram gula dia membutuhkan waktu 6 hari kerja dan hanya membutuhkan waktu 5 hari kerja dalam memproduksi 1 meter kain. Berdasarkan contoh di atas, jika kita tinjau dari keunggulan mutlak atau absolute advantage Adam Smith, maka Indonesia memiliki keunggulan mutlak dari Malaysia, baik dalam produksi 1 kilogram gula maupun 1 meter kain. Dengan demikian tentu tidak akan dapat terjadi perdagangan antara kedua negara tersebut jika didasarkan pada teori Adam Smith. Akan tetapi berbeda jika berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Walaupun Indonesia memiliki keunggulan mutlak dibandingkan Cina dalam memproduksi kedua produk di atas tersebut, maka di sini akan tetap dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak, yakni melalui spesialisasi apabila negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dari segi biaya atau efisiensi dalam bidang tenaga kerja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang spesialisasi produksi. Spesialisasi adalah pembagian tugas berdasarkan skill yang dimiliki oleh individu dalam organisasi, agar tidak ada istilahnya pemborongan tugas oleh seorang sehingga yang lain tidak melakukan hal apapun. Spesialisasi juga mengandung arti bahwa nilai khususan itu berada dengan yang dimiliki orang lain, berawal dari kesadaran bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri. Demikian pula suatu produk harus mempunyai ciri khas lain, aneh, kreatif, serta mempunyai nilai jual yang tinggi. Spesialisasi produk sendiri juga mengandung nilai efektivitas. Hal ini dapat dilihat dengan perbandingan jika kita menjual suatu produk dengan banyak jenis. Tentu kita membutuhkan permodalan yang lebih baik, marketable maupun tidak. Di sini adapun contoh spesialisasi produk. Yang pertama, contoh dari tabel 4 di makalah perhitungan perbandingan biaya atau efisien tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Di sana juga mendorong Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi gula dan mengekspornya ke Malaysia. Dan yang selanjutnya dari tabel 4 dapat dilihat bahwa tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Malaysia dalam produksi 1 kilogram gula 3-6 hari kerja atau 1-2 hari kerja daripada produksi 1 meter kain 4-5 hari kerja. Yang selanjutnya, hal tersebut akan mendorong Indonesia melakukan spesialisasi pada produksi gula dan mengekspornya ke Malaysia. Sebaliknya, tenaga kerja Malaysia ternyata lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Indonesia dalam memproduksi 1 meter kain 5-4 hari kerja daripada produksi 1 kilogram gula 6-3 hari kerja atau 2 hari. Hal tersebut akan mendorong Malaysia melakukan spesialisasi pada produksi kain dan mengekspornya ke Indonesia. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir tentang manfaat potensial dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli antara suatu negara dengan negara lainnya. Perdagangan internasional mencakup di dalamnya kegiatan ekspor dan impor.
Manfaat perdagangan internasional tentunya dapat dirasakan setelah adanya kesepakatan antara dua belah pihak, yakni di mana dalam hal ini adalah dua negara yang saling bekerja sama. Ada beberapa manfaat potensial dari perdagangan internasional. Yang pertama, peluang kerja terbuka luas. Yang kedua, membuat hubungan baik antar negara. Ketiga, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dan yang kelima adalah kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan maaf apabila ada gangguan suara atau audio dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.